Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Semoga kalian selalu berada dalam keadaan yang sehat ya. Tetap semangat belajarnya walaupun belajarnya dari rumah. Nah, kembali lagi bersama Ibu pada pembelajaran matematika. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pecahan senilai. Kali ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu menyederhanakan pecahan. Kita akan membahas tentang penyederhanaan pecahan. Jadi kita akan menyederhanakan pecahan. Suatu pecahan itu bisa kita sederhanakan jika pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain angka 1. Jadi nanti untuk menyederhanakan pecahan ini kita dapat menggunakan angka berapapun, yang penting pembilang dan penyebutnya itu dibagi dengan angka yang sama, kecuali angka 1 ya. Angka 1 tidak dapat kita gunakan. Oke. Nah, penyederhanaan pecahan dapat kita lakukan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan asli secara terus-menerus sampai tidak dapat dibagi lagi. Jadi bilangan itu dikatakan sederhana jika kita tidak dapat membaginya lagi. Oke, kita akan lihat ini contohnya. Nah, kita dapat lihat ya, ini pecahan yang dapat disederhanakan dan pecahan yang tidak dapat disederhanakan lagi atau sudah sederhana. Kita lihat yang pertama, ini adalah bilangan 4/6, pecahan 4/6. 4 adalah pembilang, 6 adalah penyebutnya. Nah, 4/6 ini dapat kita bagi menggunakan angka yang sama. Sekarang kita pilih angka 2, kita coba ya. Angka 2, 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oh, ternyata 4/6 ini sama-sama bisa dibagi angka 2. Nah, ternyata dapat kita simpulkan bahwa 4/6 merupakan contoh bilangan yang bisa kita sederhanakan. Namun ada juga ya anak-anak, pecahan itu yang tidak dapat kita sederhanakan atau dia sudah sederhana. Ini contohnya. 5/16. Coba kita akan membaginya dengan angka 2 ya. Ingat, untuk menyederhanakan pecahan itu sama dengan pecahan senilai kemarin. Itu kita harus mendapatkan hasilnya adalah bilangan asli, bilangan bulat, bukan bilangan desimal ya. Nih, kita lihat contohnya. 5 kita coba bagi 2, hasilnya koma ya, 2,5. Artinya angka 2 tidak dapat kita gunakan dalam menyederhanakan pecahan 5/16. Sekarang kita coba pakai angka 3. 5 dibagi 3 hasilnya tetap bilangan desimal, tetap bilangan berkoma ya. Jadi 3 juga tidak dapat kita gunakan. Sekarang kita lihat lagi, kita coba pakai angka 5. Oh, ternyata 5 bisa ya anak-anak kita gunakan. Coba 5 bagi 5 hasilnya 1. 16 bagi 5, wah ternyata 16 bagi 5 tidak bisa. Nah, tak seperti teori yang kita udah pelajari sebelumnya tadi, pembilang dan penyebut itu harus menggunakan angka yang sama. Jadi karena 16 ini tidak dapat dibagi 5, 5/16 juga tidak dapat kita gunakan, tidak dapat kita sederhanakan menggunakan angka 5. Jadi dapat disimpulkan ini ternyata pecahan 5/16 itu tidak dapat dibagi dengan angka yang sama. Jadi 5/16 itu sudah sederhana, tidak usah kita bagi-bagi lagi karena sudah sederhana, yang paling sederhana. Kenapa dibilang sudah sederhana? Karena dia tidak dapat dibagi lagi. Oke, lanjutkan ya. Ini contoh yang kedua, bagaimana cara menyederhanakan pecahan tadi kita udah bahas. Nah, untuk menyederhanakan pecahan itu kita harus membagi pembilang dan penyebut menggunakan angka yang sama. Nah,
angka yang sama. Kita mulai dari angka yang terkecil ya, kecuali angka 1 tadi udah dijelaskan. Berarti kita bisa menggunakan angka 2. 16 per 18 sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Jadi 16 per 18 itu kita sederhanakan menjadi 3 per 9. Nah, ternyata 3 per 9 ini bisa kita sederhanakan lagi. Bagaimana caranya? Coba kita lihat ya. Coba kita bagi angka 3 dengan angka 2. Tidak bisa ya, bilangan berkoma. Coba kita bagi dengan angka 3 ya. Oke, 3 per 9 sama-sama kita bagi dengan angka 3. Yaitu 3 per 9 dibagi 3 per 3, itu hasilnya 3 dibagi 3 hasilnya 1, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Oke, karena di sini sudah menemukan angka 1, artinya ini adalah yang paling sederhana, jadi tidak dapat kita bagi lagi. Jadi bentuk paling sederhana dari 6 per 18 itu adalah 1 per 3. Jadi anak-anak, artinya paling sederhana itu adalah bilangan yang paling kecil yang kita dapatkan, yang tidak dapat kita bagi lagi, itulah yang dinamakan bentuk paling sederhana. Jadi anak-anak nanti untuk mengetahui bilangan yang paling sederhana, lihat angka yang paling sederhana itu yang paling kecil, yang tidak dapat kalian bagi lagi dengan angka berapapun ya, kecuali angka 1. Kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang urutan pecahan. Yang pertama, kita akan mengetahui letak pecahan pada garis bilangan. Nah, untuk apa kita mengetahui ini? Nah, ini nanti berkaitan dengan pembelajaran selanjutnya, itu untuk membandingkan pecahan. Untuk membandingkan pecahan, kita harus tahu dulu ya, letak pecahan pada garis bilangan. Kenapa kita harus tahu? Nah, untuk mengetahui ini nilai dari pecahan. Oke, kita akan mengamati bersama. Oke, ini contohnya. Garis bilangan berikut memuat pecahan berpenyebut 2. Jadi kita akan mulai dari pecahan berpenyebut 2. Ini contohnya ya. Oke, untuk garis bilangan ini biasanya ditandai dengan ada tanda panah di kedua ujungnya. Ini ada tanda panah ya, tapi nggak kelihatan. Nah, untuk garis bilangan biasanya dimulai dari angka 0. Bukan biasanya, tapi selalu ya. Dimulai dari angka 0. Sudah angka 0 berurutan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Karena di sini berpenyebut 2, artinya semua pecahannya berpenyebut 2. Yang berubah itu hanya ininya, pembilangnya. 0, kita mulai. 0 per 2 ini harusnya ya, tapi tidak ditulis. Kita cukup menulis angka 0 saja. 0, 1 per 2. Lanjut, sesudah angka 1, angka 2. 2 per 2. 2 per 2 ini sama dengan 2 dibagi 2. Hasilnya itu 1. Terus, sesudah angka 2, angka 3. 3 per 2. Lanjut lagi, angka 4 per 2. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Oke. Kita dapat mengetahui dari garis bilangan berpenyebut 2 ini dapat kita bandingkan. Coba kita bandingkan 1 per 2 dengan 2 per 2. Mana besar nah, ini kan penyebutnya sama semua tuh, 2. Nah, yang kita lihat itu pembilangnya. Semakin ke kanan pembilangnya, maka nilainya semakin besar. Artinya, semakin besar angka pembilang, maka nilai dari pecahan itu semakin besar. Kita lihat 1 per 2 dengan 2 per 2. Mana besar 1 dengan 2? Ya, benar. Besar angka 2 ya. Nah, angka 2 lebih besar daripada angka 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa 1 per 2 itu lebih kecil daripada 2 per 2, atau 2 per 2 lebih besar daripada 1 per 2. Kalau penyebutnya sama, anak-anak cukup lihat pembilangnya saja. Oke, kita lihat yang kedua. Garis bilangan berikut memuat pecahan berpenyebut 3. Sama ya, sama seperti yang berpenyebut 2 tadi. Semakin ke kanan
jumlah semakin ke kanan itu pecahannya semakin besar nilainya, atau semakin besar pembilangnya semakin besar juga nilai dari pecahan tersebut. Sama juga untuk yang berpenyebut 4 dan yang berpenyebut 6. Oh ya, ini berpenyebut 6 ya. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nah, ayo berlatih. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh anak-anak memahami pembelajaran kita tadi mengenai penyederhanaan pecahan dan mengetahui letak pecahan pada garis bilangan, itu anak-anak dapat kerjakan ini latihannya. Oke, ini untuk latihan saja ya, untuk mengetahui pemahaman anak-anak sudah seberapa paham tentang materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Terima kasih yang sudah memperhatikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.